Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 808 billion dolar atau turun sekitar 0,61%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.700-an, Ethereum 1.183, BNB 248, XRP 0,34, Dogecoin 0,07, dan Cardano ada di 0,26, Polygon Matic di urutan ke-10 dengan harga 0,8 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%, guys. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini guys, Kazakhstan Central Bank recommends a phased CBDC rollout between 2023 to 2025. Jadi lagi-lagi kita ada mendapatkan berita seputaran CBDC. Dan kali ini datangnya dari Kazakhstan guys. Dan Central Bank dari Kazakhstan merekomendasikan untuk pemerintahan Kazakhstan untuk mengeluarkan CBDC mungkin sekitaran tahun 2023 sampai 2025. Di sini disampaikan Kazakhstan Central Bank recommend making the in-house CBDC available as early as 2023 with a phased expansion of functionality and introduction into commercial operation until the end of 2025. Tentunya ini juga merupakan sesuatu yang menarik guys. Kita melihat nanti mungkin dalam beberapa tahun ke depan seperti yang sudah saya sampaikan juga di video beberapa hari yang lalu gitu ya, atau beberapa minggu yang lalu, bahwa di tahun 2024 sampai 2026 mungkin kisaran tahun-tahun tersebut kita mungkin akan melihat banyak sekali negara-negara yang sudah start untuk menggunakan CBDC sebagai alat transaksi di negaranya. Dan tentunya ini nggak bisa mendadak gitu guys. Tentu ada tahapannya gitu. Dimana ketika nanti kita menggunakan CBDC, awalnya tentunya harus dikenalkan dulu ke masyarakat gitu. Apa itu CBDC, kemudian gimana cara pemakaiannya, mungkin juga perlu sosialisasi selama bertahun-tahun sebelum pada akhirnya semua mulai familiar terhadap CBDC dan pada akhirnya baru bisa diputuskan untuk full semuanya menggunakan CBDC sebagai alat transaksi. Dan harusnya dalam beberapa tahun ke depan, seperti yang saya sudah sampaikan juga, kita akan melihat banyak sekali negara-negara yang menerapkan hal yang serupa. Tidak terkecuali di Indonesia, guys. Karena kita juga udah melihat rumor-rumor ya, pembicaraan seputar CBDC juga, atau digital rupiah juga akan dibuat gitu ya, dan itu tentunya juga nggak bisa mendadak guys. Kita tahu gitu, tidak semua orang itu ngerti seputar CBDC itu apa. Dan menurut saya gitu ya, kalau misalnya sudah mulai start banyak sekali negara yang menggunakan CBDC, ada sisi negatif, ada sisi positifnya juga menurut saya. Sisi negatifnya adalah, sekali lagi, kita semakin dikontrol oleh pemerintah. Karena semua transaksi yang kita lakukan menggunakan CBDC, itu akan terekam secara digital gitu ya, dan bisa dicek. Kemudian juga selain itu, cara mereka mengontrol kita seperti apa, ya bisa jadi mereka akan memaksa kita untuk mungkin tidak membeli sesuatu gitu ya, mungkin dengan cara diblok dan seterusnya. Jadi semuanya kita dikontrol gitu. Itu adalah sisi negatif ya gitu. Tapi positifnya di lain sisi adalah kita melihat tentunya kita tidak perlu lagi, pertama ya, kita tidak perlu lagi capek-capek membawa cash kemana-mana gitu. Semuanya udah digital. Kemudian yang kedua, orang-orang tentunya semakin banyak yang melek terhadap teknologi blockchain gitu. Dan mungkin akan start untuk melihat, oh rupanya ini loh yang namanya cryptocurrency, ini loh yang namanya Bitcoin, kenapa dijadikan sebagai digital gold dan seterusnya. Dan mungkin dengan hal itu, kita akan mulai melihat juga banyak sekali orang-orang berbondong-bondong mulai start investasi di Bitcoin. Karena mungkin orang akan merasa gitu ya, orang akan merasa bahwa kalau misalnya mereka menggunakan CBDC, ruang gerak mereka itu diawasi gitu. Mereka mau beli apapun itu selalu bisa dicek, mereka mau kemana-mana itu bisa dicek, tetapi kalau misalnya kita pakai yang desentral, seperti misalnya kripto, khususnya mungkin Bitcoin dan kawan-kawan, itu bisa diselesaikan. Itu adalah solusinya gitu guys. Sehingga
Itu adalah sisi positifnya menurut saya. Kalau misalnya ternyata CBDC benar-benar diterapkan di hampir semua negara, maka kemungkinan akan semakin banyak orang-orang akan mencari alternatif gitu ya dari CBDC. Mungkin salah satunya akan jatuh ke kripto. Dan itu akan membuat adopsi semakin mainstream lagi. Dan itu tentunya akan membuat harga, khususnya mungkin Bitcoin, tidak lagi akan berada di sekitaran area belasan ribu seperti sekarang, melainkan mungkin udah ratusan atau bahkan ya, kalau sekarang mungkin agak mustahil lah kalau kita bicarakan sampai jutaan dolar, tapi ratusan ribu dolar itu menurut saya sudah cukup realistis untuk kita bicarakan dari sekarang gitu ya. Walaupun mungkin tidak akan terjadi dalam 1-2 tahun ke depan, ya saya siap gitu ya untuk kalau misalnya menunggu harus 4-5 tahun, bagi saya fine-fine saja. Karena pada intinya saya investasi di sini memang tujuannya orientasinya untuk jangka panjang. Jadi itu adalah yang pertama guys. Yang kedua, the Federal Reserve's pursuit of a reverse wealth effect is undermining crypto. The Federal Reserve is seeking to push investors into re-evaluating their portfolios by injecting chaos into markets. Jadi ini mungkin adalah sedikit banyak yang juga berada di benak kakek Powell gitu. Bahwa gimana caranya supaya orang-orang itu jualan semua asetnya, oke, sehingga harga baik di stock market maupun kripto itu rata-rata drop gitu. Dan di sini sampainya ada reverse wealth effect. Wealth effect itu artinya simpelnya gini guys, saya jelaskan secara simpel aja. Wealth effect itu adalah ketika seseorang itu mempunyai aset gitu ya, misalnya dalam bentuk stok, dalam bentuk Bitcoin, atau dalam bentuk apapun aset gitu ya. Ketika harga aset yang mereka punyai semuanya rata-rata lagi naik, maka mereka pastinya lebih merasa lebih kaya gitu. Ya kan? Nah, ketika kalian merasa lebih kaya gitu, kalian merasa aset kalian semakin bertambah, maka salah satu hal yang bisa muncul mungkin di benak kalian adalah kalian bisa spend lebih banyak gitu. Karena uang kalian lagi banyak, aset kalian semuanya lagi naik gitu kan, baik yang diinvestkan di kripto, di saham, di properti, semuanya lagi naik gitu kan. Ya, kenapa enggak? Kalian bisa spend lebih banyak karena menurut kalian aset kalian sudah banyak kok gitu. Harganya juga lagi naik semua. Itu adalah wealth effect, di mana orang-orang berasa lagi kaya-kaya banget karena semua asetnya lagi naik. Nah, sekarang mau di-reverse oleh si kakek Powell atau The Fed gitu. Supaya apa? Supaya sebaliknya yang terjadi. Ketika semua aset harganya drop, saham yang kita punyai drop, kripto yang kita punyai harganya drop, properti yang kita punyai mungkin harganya juga drop, atau mungkin susah untuk jualan, maka dari sana kita mungkin akan merasa, aduh, aset saya berkurang nih, gitu kan. Jadi yang harus saya lakukan apa? Mungkin sekarang untuk start ngerem gitu, spending, atau dikurangin spendingnya. Sehingga efeknya apa? Ketika kalau kita cut spending kita, dan dilakukan oleh semua orang yang merasa asetnya itu terus berkurang gitu, maka spend akan sangat berkurang signifikan. Ketika spending berkurang, otomatis inflasi akan mampu ditekan. Jadi itu adalah tujuannya gitu guys. Sehingga banyak sekali orang mengatakan memang sekarang bahwa The Fed itu memang sekarang salah satu tujuannya adalah pengen membuat market itu crash gitu. Sehingga orang-orang bakal merasa, aduh saya nggak boleh spending terlalu banyak nih sekarang. Kenapa? Karena harga semua aset saya lagi drop banget. Dengan itu juga tentunya akan membantu inflasi mampu ditekan. Jadi itu adalah yang menurut saya juga cukup make sense gitu guys. Oke. Kemudian ini mungkin kalian kenal ya, si Top G, Andrew Tate. Harusnya kalian sudah pernah dengar atau pernah nonton video dia gitu ya, karena di mana-mana ada video Andrew Tate, baik di TikTok kah, di YouTube kah gitu kan, untuk merepresentasikan seorang cowok yang maskulin gitu kan. Dan tentunya mungkin banyak yang kalian-kalian yang mengidolakan dia juga. Dan hari ini, bukan hari ini ya, tapi mungkin udah kemarin atau kemarin lusa, dia nge-tweet gitu. I will buy some more Bitcoin today. I'm diamond hands along with you, brother. Jadi, dia balas tweetnya Michael Saylor gitu. Awalnya Andrew Tate itu nge-tweet gitu, istilahnya uang saya masih banyak gitu kan. Setelah udah beli mobil dan seterusnya. Lalu Michael Saylor membalas, ya udah daripada dianggurin itu uangnya mending dibeliin Bitcoin. Lalu Andrew Tate membalas, oke, saya akan membeli beberapa Bitcoin hari ini
dan saya akan jadi diamond hands gitu guys. Bersamaan dengan Michael Saylor yang tentunya juga merupakan seorang diamond hands. Ya, walaupun kita melihat Michael Saylor dan dengan perusahaannya itu ada melakukan distribusi sedikit, tapi itu secara persentase masih sangat kecil kalau dibandingkan dengan yang mereka punyai. Gitu ya. Jadi itu adalah intermezzo saja gitu ya. Bahwa Andrew Tate juga ternyata mendukung Bitcoin. Dan yang terakhir guys, ini adalah sebuah meme yang menurut saya simple banget, tapi ini adalah sesuatu yang sangat relate gitu. Dimana mungkin sebagian besar dari kita beranggapan bahwa ketika kita berinvestasi di kripto, jalan kita itu akan sangat mulus gitu, menuju jalan finish atau menuju kekayaan gitu. Artinya tinggal beli, nunggu, kemudian kaya. Mungkin sebagian besar dari kita beranggapan seperti itu. Tapi ya memang faktanya, yang terjadi adalah seperti ini guys. Bahwa kita selalu akan dihadapkan ke keadaan yang sulit gitu. Jadi jalannya tidak bakalan mulus. Kita bakalan ketemu dengan yang namanya FUD gitu kan. Kita bakalan ketemu dengan yang namanya penurunan harga. Kita juga bakalan mungkin ketemu dengan yang namanya masalah, misalnya ada sesuatu, ada account kita yang kehack dan lain sebagainya. Jadi memang nggak mudah guys. Oke, tapi menurut saya worth it kalau misalnya kalian memang mampu gitu bertahan secara mental dan terus keep going dan nanti menuju ke garis finishnya yang tentunya tujuan kita semua adalah mencapai financial freedom tentunya. Dan mudah-mudahan semua yang nonton hari ini juga mendapatkan hal yang sama. Dan dari sana kita baru akan merasa bisa puas gitu guys, karena kita juga tidak melewati jalan yang terlalu mulus, kita melewati berbagai tantangan, tapi pada akhirnya kita mampu finish gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui ini semua gitu ya, sampai pada akhirnya kita nanti bisa panen lagi di bull market yang baru. Dan sebelum kita masuk ke chart guys, untuk kalian yang masih mencari platform untuk bisa trading di semua aset kelas, MiTrade mungkin bisa salah satunya yang kalian manfaatkan. Karena di MiTrade kalian bisa trading di semua aset kelas guys. Mulai dari kripto, bisa di forex, bisa di indeks, komoditas, saham, dan semuanya. Sekarang market semuanya lagi dalam keadaan volatil, jadi kalau misalnya kalian hanya terpaku di kripto itu agak disayangkan gitu ya, karena banyak sekali kesempatan dan setup yang bisa kalian temukan di aset kelas lainnya. Jadi kalian bisa aja langsung daftar di MiTrade dengan link yang sudah ada di kolom description box di bawah, kemudian kalian deposit minimal $50, dan dari sana kalian sudah bisa langsung memanfaatkan fitur-fitur yang ada dan trading, kemudian menghasilkan cuan untuk kalian semua. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai langsung dari 15-minute chart saja. Dan untuk sementara, konsolidasinya terus berlanjut ya guys. Dan ini semakin menguatkan gitu ya, probability bahwa kemungkinan kita akan melanjutkan penurunan ke bawah guys. Tapi pada intinya saya masih kekeh dengan pendapat atau opini saya yang beranggapan bahwa at least kita masih akan nge-retest ke sekitaran area 16.900 sampai sekitaran 17.100 di sini guys. Ini adalah bagi saya sweet spotnya gitu ya, untuk saya mungkin bisa mencari peluang untuk short dan menargetkan ke minimal area low terakhir lagi 16.500, atau bahkan kalau jebol kita bisa menargetkan ke area low terakhir di sekitaran 15.500. Nah, yang saya expect terjadi untuk sekarang adalah sesuatu yang seperti ini guys. Coba saya carikan contohnya kalau ada. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita seperti ini. Kita sudah breakdown dari sebuah trendline gitu ya, tapi saya masih bisa expect dia membuat satu lagi push ke atas, mungkin untuk menjemput semua stop loss yang ada di sini, sebelum pada akhirnya kita mendapatkan drop yang sesungguhnya ke bawah. Nah, hal yang serupa juga saya expect akan terjadi di sini guys. Oke, bisa jadi ini kita memang juga udah breakdown ya. Kalau kalian tarik trendline seperti ini, maka kita cenderung sudah breakdown dari trendline-nya. Dan kalian bisa aja gitu ya, kalau misalnya kalian hobi high risk, kalian mau jadikan ini sebagai setup, itu boleh-boleh saja. Tapi bagi saya, ini bisa jadi adalah sebuah jebakan saja gitu. Untuk kalau misalnya mereka lakukan hal seperti ini guys, maka market maker itu cuannya berkali-kali. Kenapa bisa seperti itu? Pertama, orang-orang yang long di sini, oke, sudah otomatis akan ke liquid ketika kita breakdown, karena mungkin stop loss mereka berada di bawah trendline. Kemudian, ketika kita jebol di bawah trendline, apa yang terjadi? Orang-orang berebut untuk melakukan sell, gitu kan? Nah, kalau kita kembali breakout ke atas, maka sebagian orang-orang yang short di sini kemungkinan akan ke liquid juga di sini.
Dan jangan sampai lupa, pasti juga ada kumpulan orang-orang yang short di sini. Dan kemungkinan stop loss-nya berada di area range di sini, gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya kita juga push di atas ini, maka orang-orang yang kemarin short juga semuanya kena nih ke liquid. Dan kemudian kalau udah nyampe ke sini, orang-orang mungkin confidence lagi dan menyatakan, wah, ini kita kembali naik, buy, gitu kan? Buy. Kemudian dibanting lagi ke bawah. Jadi, kalau misalnya ini yang kita lakukan, ya market maker cuannya berkali-kali gitu. Ya kan? Jadi, itu yang menurut saya bisa jadi senario paling tinggi, probability-nya paling tinggi terjadi sekarang. Jadi, kalau saya pribadi expect-nya, kita akan kembali masuk gitu ya, kan kemudian mungkin push ke sekitaran area range di sini. Baru dari sana kita akan start untuk melihat bantingan lagi ke bawah, mungkin minimal menuju area low terakhir di sini, 16.500. Atau kalau itu jebol, dengan manner yang cukup impulsif, maka next target sudah ada di area low terakhir, atau bahkan kita bisa membuat lower low yang baru. Tapi pada intinya kalau kita lihat di time frame yang besar, kita tidak bisa pungkiri bahwa ini terlihat seperti semacam konsolidasi, yang berarti probability-nya cukup tinggi bahwa kita akan meneruskan penurunannya ke bawah. Jadi secara midterm saya masih cukup bearish di Bitcoin. Invalidasinya seperti apa? Invalidasinya adalah kalau misalnya kita sampai mampu melihat semacam impulsive move di sini, guys. Oke. Kemudian kita mampu break di atas trend line-nya dan consolidate, maka dari sini kita mungkin baru bisa berbicara lagi seputaran bullish setup gitu. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih cenderung ke arah bearish. Seperti itu ya. So, itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan untuk kalian semua, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.